Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di pertemuan sebelah sini untuk mata kalkulus 1 ya, untuk prodi teknik informatika. Kali ini saya akan menjelaskan terkait ruang vektor. Nah, di sini ruang vektor nanti ada dua bagian, jadi dua sesi, dua kali pertemuan ruang vektor ini. Di sini kita akan pas dulu terkait di ruang vektor untuk bagian pertama. Baik, masuk ke isi kontennya. Untuk sub pokok bahasanya nanti terkait ke ruang vektor umum, kemudian sub ruang, kemudian basis dan dimensi, kemudian basis subruang. Nah, untuk beberapa aplikasi ruang vektor ini diantaranya yaitu beberapa metode yang terkait optimasi, kemudian kontrol sistem atau sistem kontrol, kemudian operation research atau riset operasi, dan lain-lain. Nah, terkait ruang vektor umum, pertama misalkan ada tiga vektor ya, vektor U, vektor V, dan vektor W. Nah, masing-masing vektor itu merupakan elemen atau bagian dari ruang vektor. Dan K dan L ini adalah satu bilangan real. Kemudian itu tadi dinamakan ruang vektor ya, jika terpenuhi aksioma sebagai berikut ya. Jadi untuk V ini kategori ruang vektor jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, V ini tertutup terhadap operasi penjumlahan untuk setiap U, untuk setiap vektor U, vektor V, elemen dari ruang vektor. Maka vektor U dijumlahkan dengan vektor V, hasilnya itu nanti juga merupakan elemen dari ruang vektor V. Kemudian syarat yang kedua yaitu vektor U ditambah dengan vektor V, hasilnya sama dengan vektor V dijumlahkan dengan vektor U. Jadi dibalik seperti itu, hasilnya tetap sama dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga, vektor U ditambah atau dijumlahkan dengan jumlahan vektor dari vektor V plus W itu sama dengan jumlahan dari vektor U dengan V, kemudian ditambah dengan vektor W. Nah, kemudian yang keempat, terdapat vektor 0 ya. Vektor 0 itu isinya elemennya adalah 0 semua. Ini adalah vektor 0, terdapat vektor 0 yang elemen dari ruang vektor V, sehingga untuk setiap vektor U itu elemen dari ruang vektor V. Nah, berlaku vektor U dijumlahkan dengan vektor 0 sama dengan vektor 0 dijumlahkan dengan vektor U sama dengan vektor U itu sendiri. Nah, kemudian yang kelima, untuk setiap vektor U elemen dari ruang vektor V terdapat minus dari vektor U, sehingga vektor U dijumlahkan dengan minus vektor U sama dengan minus vektor U dijumlahkan dengan vektor U itu sama dengan 0. Oke. Baik. Syarat yang berikutnya ya, yang keenam, V-nya ruang vektor V tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar untuk setiap vektor U elemen dari vektor ruang vektor V dan skalar K elemen dari bilangan real, maka skalar K dikalikan dengan vektor U itu juga merupakan elemen dari ruang vektor V. Kemudian yang ketujuh yaitu K dikalikan dengan vektor U ditambah dengan vektor V sama dengan K kali vektor U ditambah K kali vektor V.
Kemudian yang ke-8, syarat ke-8 yaitu skalar K dijumlahkan dengan L, kemudian dikalikan dengan vektor U, itu sama dengan K kali vektor U dijumlahkan dengan skalar L dikalikan dengan vektor U. Nah, yang ke-9, skalar K dikalikan dengan skalar L kali vektor U sama dengan L dikali dengan K kali dengan vektor U sama dengan K kali L kemudian dikalikan dengan U. Yang ke-10 yang terakhir yaitu 1 dikalikan dengan vektor U itu sama dengan vektor U. Nah, itu 10 syarat ya. Nah, contoh. Kali ini contoh yang pertama menggunakan vektor Euclides atau biasa disebut Euclidean juga. Nah, dengan operasi standar, operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar, notasi R pangkat N ini artinya adalah ruang Euclides order N. Yang kedua, yang menggunakan matriks berukuran M kali N dengan operasi standar, yaitu penjumlahan matriks atau dan perkalian matriks dengan skalar. Notasinya M cross N, ya, ruang matriks M kali N. Kemudian yang ketiga, yang menggunakan polinom pangkat N dengan operasi standar. Nah, notasi PN ya, adalah ruang polinom order N. Nah, ruang Euclides order N, operasi-operasi pada ruang vektor Euclides itu ada penjumlahan vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor U1 ditambah vektor V1, vektor U2 ditambah vektor V2. Maaf, ini yang di dalam kurung ini adalah elemennya elemen U1 ditambah elemen V1. Ini artinya berarti ini elemen pertama dari vektor U, elemen pertama dari vektor V, dan seterusnya seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya sampai ke N. Kemudian perkalian dengan skalar real sebarang K, skalarnya, betulan di sini. Nah, skalar K ini dikalikan dengan suatu vektor U, itu sama dengan K kali elemen U1, K kali elemen U2, dan seterusnya sampai K kali elemen U ke N. Kemudian perkalian titik atau Euclidean inner product. Perkalian dot ya, sama saja. Jadi vektor U dot vektor V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 plus sampai dengan UN Vn. Kemudian panjang vektor sini didefinisikan oleh, ingat ya, panjang vektor itu seperti ini. Ini panjang vektor itu selalu identik dengan ada seperti kurung di kanan kirinya, kurung lurus. Ini adalah menandakan panjang vektor. Atau ada yang menyebut besar vektor, itu sama saja. Nah, untuk panjang vektor atau besar vektor ini adalah perkalian dot produk U dot U, kemudian pangkat setengah, artinya diakarkan. Kita sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai dengan UN kuadrat. Itu. Jarak antara dua vektor sini didefinisikan oleh, nah seperti ini ya. Ini kurang lebih nanti juga hal ini dipakai biasanya penerapannya jarak Euclidean ini untuk di data mining, yaitu khususnya di clustering untuk mengukur jarak dari data satu dengan yang lain seperti itu. Nah, ini jarak Euclidean ya. Ini D itu biasanya jarak, simbolnya D. U, V sama dengan panjang dari selisih vektor U dengan V.
Nah, ini artinya kalau panjang berarti nilainya mutlak atau selalu nilainya adalah positif. Nah, sama dengan akar dari ini ya, akar dari kurung buka U1 minus B1 kurung tutup kuadrat dijumlah U2 minus B2 kuadrat ya, dan terusnya ditambah UN sampai dengan UN minus BN. Ini selisih masing-masing ini antara U dengan V-nya, kemudian dikuadratkan. Kalau dikuadratkan kemudian akarkan hasil akhirnya, maka itu kan pasti hasilnya adalah positif ya. Karena jarak itu harus positif ya, nilainya. Contoh, diketahui ada dua buah vektor, yaitu vektor U dan vektor V, masing-masing dengan elemennya ada 4 ya. Tentukan panjang vektor dan jarak antara kedua vektor tersebut. Yang pertama panjang vektor, kita tentukan dulu, kita cari vektor U, panjang dari vektor U atau besar dari vektor U itu sama dengan U dot U, ya. Kemudian dipangkatkan setengah atau diakarkan. Nah, sama dengan karena elemen dari U tadi adalah 1, 1, 2, 3 ya. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, hasilnya adalah ini dijumlahkan dengan 1 tambah 1 tambah 4 tambah 9. Hasilnya adalah 15 yang di dalam akar. Nanti akar 15. Kemudian vektor panjang vektor V atau besar vektor V itu sama dengan akar dari setiap elemen yang ada di V ini dikuadratkan lalu diakar. Dijumlah lalu diakar. Jadi seperti ini. 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini 4 tambah 4, 8, 8 tambah 1, 9, 9 tambah 1, 10. Maka yang di dalam akar adalah 10, kemudian diakarkan. Nah, kemudian jarak kedua vektor sekarang. Jadi kan panjang masing-masing vektor, sekarang jarak kedua vektornya. Untuk jarak kedua vektor ini, D ya, selalu ditandai dengan D kecil, kurang buka U, V ya, vektor U, vektor V, sama dengan selisih dari panjang vektor U dengan V ya. Ini. Kemudian sama dengan akar dari 1 minus 2. Ini dari mana? Jadi setiap elemen dari vektor U dan V ya, masing-masing dengan indeks masing-masing. Ini indeks pertama dikurangi ya. Kemudian indeks kedua dengan indeks kedua dikurangi ya, taruh di sini. Indeks ketiga dengan indeks ketiga dari vektor V dikurangi ya, 2 min 1. Kemudian indeks terakhir, indeks keempat dari vektor U dengan indeks keempat dari vektor V 3 min 1 di sini. Kemudian dikuadratkan masing-masing, kemudian dijumlahkan, lalu diakarkan. Hasilnya adalah akar 7. Ini. Jadi jarak kedua vektornya adalah akar 7. Apakah akar 7 bisa disesuaikan lagi? Tidak bisa ya. Itu udah. Kemudian misalkan W merupakan subhimpunan dari sebuah ruang vektor V. W ini dinamakan subruang atau subspace dari vektor W. Jika W juga merupakan ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar, maka syarat W disebut subruang dari V adalah yang pertama, ruang vektor W ini tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Ya, ini adalah himpunan kosong simbol tadi. Yang kedua, ruang vektor W ini subset dari ruang vektor V. Kemudian syarat berikutnya jika U vektor jika vektor U dengan vektor V itu elemen dari vektor W, maka vektor U ditambah dengan vektor V itu masih elemen atau anggota dari ruang vektor W. Kemudian yang keempat, jika jika vektor U
elemen dari ruang vektor W dan skalar K elemen dari himpunan bilangan real, maka skalar K dikali vektor U itu juga masih elemen dari ruang vektor W. Contoh, tunjukkan bahwa himpunan W yang berisi semua matriks orde 2 kali 2 di mana setiap unsur diagonalnya adalah 0 merupakan subruang dari ruang vektor matriks 2 kali 2. Nah, yang pertama, vektor 0 ya. Vektor 0 sama dengan 0, 0, 0, 0. Jadi namanya juga ruang vektor 0, maka setiap elemennya adalah 0. Ini adalah vektor 0 ini adalah elemen dari ruang vektor W, maka ruang vektor W tidak sama dengan himpunan kosong. Kenapa tidak masuk atau tidak sama dengan himpunan kosong? Ya, ini kan dia at least atau tidak setidaknya memiliki satu himpunan, yaitu himpunan vektor 0 ini. Gitu. Yang kedua, jelas bahwa ruang vektor W itu subset dari matriks M ukuran 2 kali 2. Ya. Ambil sembarang matriks. Yang kedua ini tadi jelas bahwa W subset dari matriks M 2 kali 2 itu karena sudah terwakili vektor 0 ini tadi kan ukuran atau ordernya 2 kali 2 ya. Gitu. Yang ketiga, ambil sembarang matriks A dan B itu elemen dari ruang vektor W. Nah, tulis vektor A itu sama dengan elemennya ya, 0, A1, A2, 0, dan vektor B sama dengan elemennya 0, B1, B2, 0. Nah, perhatikan bahwa jika dijumlahkan dua buah matriks A dan B, itu hasilnya adalah seperti ini ya. Ini kan masing-masing berorder 2 kali 2, jadi bisa dijumlahkan hasilnya seperti ini, 0, yang ini A1 plus B1, yang ini A2 plus B2, yang ini 0. Nah, hal ini menunjukkan bahwa matriks A ditambahkan dengan matriks B adalah masih dalam elemen ruang vektor W. Yang keempat, ambil sembarang matriks A ya, yang elemen ruang vektor W, dan skalar K yang elemen dari himpunan bilangan real dalam ini. Nah, maka skalar K dikalikan dengan matriks A, hasilnya maka seperti ini. Masing-masing dikalikan, masing-masing elemen dari matriks A dikalikan dengan K. Nah, di sini yang masih tersisa ya yang ada elemen A1 dan A2 di sini. Kalau yang 0 dikalikan skalar tetap 0. Nah, ini kali ini masih elemen atau anggota dari himpunan ruang vektor W. Nah, ini menunjukkan bahwa K kali matriks A, jadi skalar K kali matriks A itu masih elemen dari ruang vektor W. Gitu. Kemudian, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa ruang vektor W merupakan subruang dari matriks M berukuran atau berorder 2 kali 2. Oke. Contoh berikutnya, periksa ini apakah himpunan D yang berisi semua matriks ordo 2 kali 2 yang determinannya 0 merupakan subruang dari ruang vektor M yang berukuran 2 kali 2. Nah, ini pembahasannya. Ambil sembarang matriks A, B yang elemen dari ruang vektor W. Pilih A yang tidak sama dengan B. Matriks A yang sama dengan misalkan A, B, 0, 0, ini jelas bahwa determinan dari matriks A itu kan 0 ya. Determinannya kan A kali 0 dikurangi B kali 0. Hasilnya kan 0 ya, determinannya dari matriks A. Kemudian matriks B elemennya seperti ini. Nah, ini juga determinan B hasilnya adalah 0.
Nah, perhatikan bahwa A plus B hasilnya ini kan ya, A, B, BA. Coba kita lihat lagi di sini. A, B, BA kalau dijumlahkan ya. Nah, karena A tidak sama dengan B ya, maka determinan A plus B ya, determinan dari matrik ini yang sudah dijumlahkan ini hasilnya adalah A kuadrat minus B kuadrat tidak sama dengan 0 ya kan, karena apa, karena ini A-nya tidak sama dengan 0. Kalau sama mesti determinannya 0. Nah, jadi D bukan merupakan ruang karena tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan. Jadi ketika dijumlahkan itu ternyata hasilnya tidak sama dengan 0. Sebuah vektor U dinamakan kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2, dan seterusnya sampai ke N. Jika vektor-vektor tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk vektor U sama dengan K1 kali V1 ditambah skalar K2 dikali vektor V2 dan seterusnya sampai dengan skalar Kn dikalikan dengan vektor V ke N. Nah, di mana skalar masing-masing skalarnya K1 sampai dengan Kn ini merupakan skalar dengan real. Ya. Contoh, misalkan ada dua vektor, yaitu vektor U dan vektor V dengan elemennya seperti yang terlihat di situ, bahwa di situ kan dua vektor itu adalah vektor-vektor yang di ruang di R3 ya, ruang 3. Artinya di dimensi memiliki dimensi 3 ya, 3 dimensi X, Y, Z 240, 1, 1, 3 itu. Berarti ditandai dengan memiliki 3 vektor tersebut. Nah, apakah vektor berikut merupakan kombinasi linier dari vektor-vektor di atas? A. Pertama, vektor A sama dengan 426. Vektor B 156, vektor C 000. Oke, yang pertama yang kita bahas yang A dulu. Tulis skalar K1 kali vektor U ditambah skalar K2 dikali vektor V sama dengan vektor A. Nah, ini akan diperiksa apakah ada skalar K1 K2 sehingga kesamaan tersebut dipenuhi. Nah, tadi U-nya, vektor U-nya adalah 240 ya. Nah, di sini kita masuk ke sini. Kemudian vektor V-nya 1-1,3. Ini bisa dicek di sini. Nah, kemudian 426 ini adalah vektor A dari soal yang A, yang 426 ini. Nah, ini dapat ditulis menjadi seperti ini kan ya. Ini yang bentuk ini tadi boleh ditulis seperti ini. Sama saja. Jadi kan artinya ini skalar ini kali ini masing-masing. Skalar ini yang K2 ini juga dikalikan dengan masing-masing 1-1,3 ini. Nah, ini kalau dioperasikan dalam matrik seperti ini boleh juga tulisannya. Jadi 21 ini hasilnya 2 kali K1, 1 kali K2 gitu kan. Sama aja ini kali ini kali ini adalah 4 sama dengan 4. Nah, ini kalau dipecah jadi bisa menjadi 3 persamaan. Nah, dengan OB ya, ingat OB adalah apa? Operasi garis elementer. Nah, bisa didapat seperti ini hasilnya. Ingat OBE kan selalu seperti ini ya. Disisakan dalam di sininya segitiga bawahnya ini 0 semua, yang kemudian yang diagonal utamanya elemennya satu-satu semua. Kemudian setidaknya yang di atas diagonal atau elemen utama ini 0, tapi kalau tidak bisa 0 pun masih boleh. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, dengan demikian vektor A merupakan bisa disimpulkan menjadi
merupakan vektor A ini kombinasi linear dari vektor U dan vektor V. Atau seperti apa? Vektor A ini sama dengan vektor U ditambah 2 kali vektor V. Kemudian ini yang B ya. Yang B tadi 156 ya di sini. U dan V-nya ini masih tetap ya di soal ketahui. Yang berubah adalah yang B ini. Yang B ini tadi kan A yang dipakai, ini sekarang B. Yang B ini adalah nilainya 156. Nah, ya, bisa ditulis juga menjadi seperti ini. Lalu dengan operasi garis elementer kita tulis seperti berikut. Jadi ini soalnya ini dikurangi ini ya, garis kedua dikurangi garis ketiga ya, dengan catatan ini dulu ya, ini dulu garis pertama dikurangi garis kedua, garis kedua kurangi garis ketiga dengan catatan ini biar bisa 0, ini berarti kan ini terhadap ini kalikan 2 garis pertama 4-nya ini menjadi 0 dan seterusnya. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, garis terakhir pada matriks ini menunjukkan bahwa SPL tersebut adalah tidak konsisten. Mana? Yang ini nih. 0, ini juga 0. Artinya apa? Tidak mempunyai solusi. Jadi tidak ada nilai K1, K2 skala K1. Tapi tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor U dan vektor V seperti itu. Yang C dengan nilai K1 0, K2-nya 0, maka dapat ditulis ya K1 kali U ditambah skala K2 kali vektor V. Dan C artinya vektor 0 merupakan kombinasi linear dari vektor apapun. Jadi semua vektor 0 baik, terima kasih. Menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan jika ada hal yang mau ditanyakan, bisa nomor ini ya, melalui WhatsApp. Saya akhiri sebelah sini. Maaf, tidak ada kesalahan saya yang baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.